saya dalam Headline News Pos Metro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Batam TV dan pembaca setia Pos Metro yang ada di rumah. Apa kabar? Banyak peristiwa menarik yang kami rekam sepanjang Senin 13 Desember 2010, baik peristiwa hukum, kriminal, politik, sosial, kemasyarakatan hingga pemerintahan yang terjadi di Batam, Bintan, Tanjung Pinang, Tanjung Balik Karimun, Natuna hingga Lingga. Pemirsa, dari sekian banyak peristiwa yang kami rekam di lapangan, ada satu peristiwa yang menarik yang kami sajikan dalam Headline Pos Metro edisi Selasa 14 Desember 2010, yakni peristiwa mertua pergoki menantu berzina. Ini peristiwa yang unik sekali dan sangat menarik. Pemirsa, ini terjadi di Batam. Anda bisa membayangkan seorang ibu mertua memergoki menantunya sedang berzina dengan seorang lelaki yang tidak ia kenal. Anda bisa membayangkan, dan ini terjadi di Batam. Dan TKP-nya adalah di sekitar pasar Tanjung Pantun Jodoh, di mana ketika si ibu mertua melihat gelagat menantunya yang sudah tidak setia lagi kepada anaknya, anak bungsunya yang dinikahi, akhirnya si ibu tersebut mencari tahu kenapa bisa terjadi. Dan jawabannya adalah tadi pagi ketika si ibu tersebut mendatangi salah satu kamar kos di sekitar Tanjung Pantun, dan ketika didobrak pintunya ternyata sang menantu sedang bersama seorang lelaki yang telanjang dada dan hanya digerebek hanya memakai handuk saja. Dan akhirnya pemirsa, kasus ini sampai di meja kepolisian. Anda bisa lebih lengkap nanti membaca di halaman 5 Pos Metro edisi Selasa 14 Desember 2010. Dan pemirsa, pilihan berita menarik yang kami sajikan lagi kepada Anda yakni Kapolsek Bestari dikibuli Amoy. Amoy yang masih belasan tahun umurnya mampu mengibuli seorang oknum polisi, dan bahkan beberapa perwira polisi yang lain juga dikibuli, pemirsa. Anda bisa lebih lengkapnya nanti di halaman 3. Ini sangat menarik sekali. Ternyata anak yang umurnya belasan tahun tersebut sudah memiliki kemampuan untuk mengibuli seorang aparat, dan akhirnya Amoy tersebut melarikan diri dari kantor polisi. Bagaimana kisah selengkapnya? Anda bisa membaca di halaman 3 edisi Selasa 14 Desember 2010. Dan pemirsa, ada berita menarik yang kami sajikan, ini jagat dunia. Ini unik dan menarik. Bocah berkaki 4. Dia memiliki 4 kaki, 4 lengan dan 1 kepala. Ketika dioperasi oleh dokter dan berhasil, memerlukan waktu 4 jam oleh 15 dokter. Bagaimana jalannya operasi tersebut dan bagaimana kisah menarik yang terjadi ketika operasi, Anda bisa membaca lebih lengkap di halaman 7 Pos Metro edisi Selasa. Oke, pemirsa, masih banyak berita lain, diantaranya tak bayar SPP 50 siswa SMK Hang Nadim tidak bisa mengikuti ujian. Ini sangat miris sekali, pemirsa. Dunia pendidikan di Batam sangat miris sekali. Ketika siswa masih belum bisa membayar SPP-nya, dilarang mengikuti ujian oleh gurunya. Dan secara psikologis mental anak tersebut kena, sehingga wartawan kami juga mengejar, memintai komentar Kepala Dinas Pendidikan Kota Batam, Muslim Midin mengatakan seharusnya sanksi yang seperti ini tidak boleh terjadi. Jadi harus ada di sekolah peraturan yang bisa membuat anak tersebut mengikuti ujian tanpa harus dikenakan sanksi yang berat seperti ini, karena psikologis anak kena, sehingga anak tersebut secara mental malu di depan kawan-kawannya. Namun ketika wartawan kami menanyai lebih lengkap pada Kepala Dinas Muslim Midin, kira-kira solusi apa yang bisa diberikan sekolah agar anak tersebut bisa ujian, Muslim Midin belum bisa menjawabnya. Pak Kepala Dinas, silahkan menjawabnya nanti besok di Pos Metro lagi. Oke, pemirsa, banyak berita lain yang kami sajikan kepada Anda di halaman 32. Jendela berita kami, 7 tahun ditindih bapak tiri. Anda bisa baca di halaman 21. Dan yang menarik lagi, Jagoan Tulen dikeroyok 30 orang, hanya luka memar sedikit saja.
siapa dia, di mana kejadiannya, Anda bisa membaca lebih lengkapnya di Pos Metro edisi Selasa 14 Desember. Dan sidang kasus video porno Cut Tari dengan Ariel Peter Pan, Anda bisa membaca di halaman Bukan Infotainment. Cut Tari memberikan senyum manis kepada Ariel dan Cut Tari mempersilahkan videonya diputari persidangan. Pemirsa, kami mengajak Anda yang ada di Batam untuk mengikuti polling kandidat calon wali kota dan wakil wali kota Batam, karena Pos Metro masih menggelar polling sampai pemilihan 5 Januari nanti. Dan pemirsa, dari 5 kandidat calon wali kota dan wakil wali kota Batam, untuk polling Pos Metro yang tertinggi masih ditempati pasangan Harun Haji Amir Hakim Siregar dan Samsul Bahrum dengan 2.990 kupon polling. Dan urutan kedua Ahmad Dahlan, dan urutan ketiga Arifin Nasir dan Irwansyah. Urutan keempat Nada Nur dan Dia Saptarika di urutan kelima. Pemirsa, kami mengimbau kepada Anda, pemirsa Batam TV dan Baca Setia Pos Metro, terus mengirimkan kupon polling siapa calon wali kota dan wali kota pilihan Anda, karena akan menentukan masa depan Batam 5 tahun ke depan. Cukup sekian berita yang kami sajikan kepada Anda. Tetap setia bersama Pos Metro, karena Pos Metro adalah the leader of criminal news. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pos Metro.